Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Dari mana tempatnya? Dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, dari mana engkau tahu itu semua? Dia bilang, dari kitab kami. Dalam Injil disebutkan. Namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak setelah itu atau cucu, Muhammad. Dan dari empat orang ini, pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan, anak ini memiliki perkara yang besar. Aku memberikan nama Muhammad. Aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab, rusak semuanya. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir, lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah, dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi, dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia, tinggal 14 orang saja. Selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, 14 raja masih lama. Kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya, berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, apalah di sejarah Muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya, kita bukan membenarkan, karena ramalan itu semua kalaupun bertepatan karena mereka mencuri, syaitan mencuri berita dari langit, bukan karena mereka tahu, sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang Kisra, mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Jadi ada api yang disembah di beberapa titik di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati. Dan mereka berusaha menyalakan, tidak bisa. Selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang menyembah api, apinya mati semua, nggak ada. Mereka mau coba nyalakan sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, nggak ada api mereka. Nggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya. Nggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api, mati, padam. Mereka cuma pakai masak, misalnya di situ padam. Nggak bisa sama sekali. Yang kedelapan, hanyutnya air sungai Sawa. Sungai Sawa ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Di kultus dianggap ini sungai apalah, keramat lah dan seterusnya, gitu kan. Maka orang-orang Persia meyakini sungai Sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, mereka bakar, lalu mereka lempar debunya di situ, airnya diambil, dianggap suci, apalah segala macam. Subhanallah, karena sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam. Waktu Nabi SAW lahir, air sungai ini hilang. Nggak ada airnya sama sekali, kering. Sampai sungai Sawa dilupain udah, nggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai Sawa.